kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-527. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-527 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Chen, Bapak IATA, Excel Dewa, dan saham DMMX. Namun sebelum melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana kalau kita perhatikan dalam perdagangan hari Jumat kemarin indeks ditutup melemah 1,69% di level 6.794. Indeks dalam satu minggu terakhir terpantau melemah 3,5% ya dari level tertingginya di 7.070 di minggu lalu. Dan sekarang dia melemah di level 6794. Kalau kita perhatikan kemarin transaksinya semakin sepi, 10,7 triliun, tidak banyak juga. Dan kalau kita lihat foreign ada net sell di sana. Dan di perdagangan hari Jumat kemarin juga kita lihat 435 saham turun, hanya 123 saham yang bergerak naik dengan 133 saham yang bergerak stagnan. Jadi seperti yang sudah dibilang, kalau memang dia tidak mampu menembus level 7 ribuan, maka ada peluang besar dia akan menguji 6.500. So, teman-teman harus lebih care dengan situasi dan selalu prepare cash ya. Jadi teman-teman selalu punya cash untuk bisa mendapatkan momentum-momentum terbaik ketika market seperti ini. Karena justru di market-market yang seperti ini banyak sekali peluang yang menarik untuk bisa kita ambil. Tapi ketika modal kita justru nyangkut, ya tentu peluang kita akan terlewatkan begitu saja. Jadi cash dijaga untuk bisa memastikan mendapatkan saham-saham terbaik di saat marketnya jelek. Tapi juga jangan terlalu panik karena di setiap harinya tetap pasti ada saham-saham yang naik dan menawarkan potensi untuk bisa kita tradingkan dan juga profit. Kita langsung menuju TKP. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Chen, di mana kita menggunakan sistem dari JCS, yaitu Joran Fast Chart System, yaitu sebuah sistem yang membantu teman-teman, memudahkan teman-teman dalam menganalisa. Nah, sebelum kita membahas Chen, kita punya fitur baru di sini, yaitu teman-teman bisa lihat bahwa kita pernah punya skor di sini, ada final score value. Dan itu membantu kita untuk bisa mensummary begitu banyak indikator yang ada. Dan kalau sudah 70 misalkan ya titip sandal, ya sudah kita bisa ambil action untuk titip sandal. Tapi kan ada 700 lebih saham. Masa kita harus cek satu persatu mana sih yang titip sandal, mana sih yang good, mana sih yang perfect. Oleh sebab itu per hari ini kami melaunching di bulan Juli ada screener terbaru untuk bisa memfilter ya, untuk bisa memfilter saham-saham mana yang masuk dalam kategori titip sendal, good, dan perfect. Teman-teman tinggal cukup slash, kemudian tekan show, kemudian tulis JCS, maka nanti akan menampilkan informasi list-list saham yang masuk dalam saham yang potensial dengan skor JCS. Di sini ada Kino, ada Chen, ada Bapak IATA, BMHS, Ikan, sampai ke TAPJI, dan 6 saham yang akan kita review hari ini saya ambil di list ini. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman sekali lagi untuk mempermudah. Dan bagi yang mungkin mau bergabung, silakan bisa ke website kita di joranfest.com, pilih layanan, pilih Joran Fast Chart System, dan bisa berlangganan ini dengan mudahnya hanya dengan 40.000 per bulan atau sekitar 2.000-an per hari saja. Jadi ini fitur yang mungkin bisa mempermudah teman-teman dengan begitu banyak update yang akan terus kita lakukan, sehingga teman-teman semakin punya banyak opsi, banyak pilihan di dalam analisa sebuah emiten. Di sini juga kita menambahkan kemarin ada informasi transaksi. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di emiten tersebut transaksi atau turnover-nya itu kira-kira berapa miliar. Dan itu bisa juga teman-teman lihat di sini ya, sudah ada juga kita tambahkan. Langsung saja kita mulai di saham Chen. Statusnya titip sandal dengan skor value-nya adalah 70. Dimana kalau kita perhatikan memang saat ini Chen ditutup melemah 3,7% di level 182. Namun dia masih berada di atas level amannya, di atas level support paling kuat SPK di 180. Selama dia ada di atas 180,
maka Chen itu baik-baik saja, tapi bahaya kalau dia turun di bawah 180. Jadi apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Besok perhatikan betul, kalau memang Chen masih kuat bertahan di atas 180, silakan buy 180 sampai dengan 182, cut loss di bawah 180, target kenaikan menuju ke 218. Sekali lagi, kita hanya bisa beli atau kita boleh beli kalau dia opening berada di atas 218. Di atas 180. Kalau ternyata opening turun di bawah 180, ya lebih bagus kita wait and see dulu sambil menunggu dia akan naik lagi di atas 180, baru kita coba beli. Memang status skornya saat ini bagus, titip sandal, sehingga kita mungkin kalau memang bisa kuat di atas 180, ya boleh kita lakukan trading di saham Chen. Selanjutnya kita ada saham Bapa, di mana saham PT dari Bekasi Asri Pemula Tbk dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup stagnan di level 95. Bapa sempat naik cukup tinggi, sempat mungkin melewati level 100 dan tiba-tiba membentuk upper shadow yang cukup tinggi sekali. Itu teman-teman bisa perhatikan, jarumnya tajam betul, tapi status dari score value-nya masih 70 di sini, sehingga teman-teman masih ada opsi untuk bisa titip sendal di Bapa. Tapi harus diperhatikan betul karena closingnya di 95. Sekarang ini dia berada di tengah-tengah karena resist paling kuatnya di 100, sedangkan support paling kuatnya di 87. Jika teman-teman ingin membeli, ada opsinya adalah tunggu di dekat area support paling kuatnya, yaitu 87, 88, atau teman-teman boleh beli ketika dia bisa breakout kembali di atas level 100. Jadi karena dia masih berada di tengah-tengah, ya kita coba pantau dulu, atau kalau ada yang mau titip sendal silakan, asalkan jangan turun di bawah 87. Kalau memang teman-teman mungkin beli didapat di 87, 88, ya maka target kenaikan adalah menuju ke 100. Tapi kalau teman-teman buy on breakout di 100, maka target kenaikan bisa menuju ke 105 sampai dengan 110. Bisa main cepat di Bapa karena teman-teman perhatikan bahwa dia punya cirinya adalah lebih banyak ada upper shadow, ya sudah naik tinggi bisa turun kembali. So jadi teman-teman kalau sudah beli dan cuan silakan dibungkus saja, ya jangan disimpan lama-lama karena nanti takutnya bisa jadi gosong. Selanjutnya kita ada saham IATA, di mana saham dari MNC Energy Investment dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup melemah 5,33% di harga 142. Status final score value DCS-nya adalah 65, masih dalam status titip sandal, walaupun memang saat ini dia masih berada di bawah area pentingnya, karena area pentingnya SPK itu di 181, yang mana saat ini menjadi resist paling kuat, sehingga alangkah baiknya memang kita menunggu sampai dia bisa naik dulu di atas 181, baru kita coba ambil posisi. Kalau di level saat ini memang tidak cukup menarik untuk kita masuk karena tidak ada level support bantuan lagi yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk out. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, ya ada beberapa opsi sebenarnya. Ketika dia melewati 154, ya minimal ada resist 154 dia lewat, boleh juga ambil target ke 165 sampai dengan 181. Tapi sekali lagi kalau memang belum mampu naik di atas 154, ya lebih bagus untuk IATA teman-teman wait and see terlebih dahulu. Walaupun kalau kita perhatikan di sini bahwa secara trennya bagus, secara foreign flow-nya bagus, RSI-nya bagus, tapi cenderung kita lebih menghindar dulu dari saham IATA kalau dia tidak naik di atas 154. Selanjutnya kita ada saham Excel Axiata, di mana saham ini di dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup melemah 1,54% di level 2560. Kalau kita perhatikan, Excel Axiata berada di level support paling kuat, ya, di sekitaran level support paling kuat, walaupun ya sudah jebol. Statusnya adalah final score value titip sandal dengan skor 60, dimana kalau kita perhatikan kalau memang dia bisa naik kembali di atas 2570, maka kita boleh buy on breakout 2570, kemudian target kenaikan ke 2740. Tapi kalau selama dia tidak mampu naik, ya tidak mampu melewati area 2570, ya lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu di
saham Excel ya. Kita hanya akan beli untuk Excel itu kalau memang dia bisa ada di atas 2570. Jadi kalau misalkan besok opening masih di 2550, 2540, ya jangan masuk dulu. Tapi kalau memang bisa kuat betul di 2570, bisa naik breakout 2570, silakan buy 2570, 2580, target ke 2740 dan prepare SL di bawah 2550. Berikutnya kita ada saham milik PT Dharma Henwa dengan kode emiten Dewa. Dalam perdagangan hari Jumat kemarin, saham ini ditutup melemah 1,85% di level 53. Saham ini kita tahu sudah lama dia tidurnya pulas sekali, namun sektoralnya cukup mendukung di komoditas. Mereka itu juga bergerak sebagai konsultan, terintegrasi, ya, mereka punya infrastruktur, sehingga ini juga akan terdampak. Akhirnya dia sempat bangkit dari area 50 dan sempat berada di level 70-an. Namun sekarang dia kembali di dekat area 50. Jadi sekarang dia di 53 dengan level support paling kuat adalah di 51 dan level support abadi ada di 50. Jadi ini dekat sekali. Hati-hati. Kalau teman-teman yang ingin membeli ya boleh saja 51 sampai dengan 53, silakan di buy, cut loss di 50, cut loss di level abadinya. Target kenaikan menuju ke 57. Tapi kalau takut ya boleh di skip saja emiten ini. Walaupun statusnya titip sandal, tapi teman-teman juga harus lihat dulu karena ini mendekati area 50. Kalau nekat ya silakan buy, tapi kalau tidur ya teman-teman bisa pertimbangkan resiko-resikonya. Kalau saya pribadi tetap akan coba beli di 51 sampai dengan 53, target ke 57 dan akan cut loss ketika posisi bid 50 sudah semakin tipis dan itu waktunya saya untuk cut loss. Jadi bukan pas 50 dia kena 50 kita cut loss, tidak, harus perhatikan dulu sisi bidnya. Kalau memang bidnya itu semakin menipis, terus menipis, ya lebih bagus kita cut. Tapi kalau masih kokoh tebal ya mungkin dia masih punya peluang bisa technical rebound kembali. Dan saham terakhir yang kita review hari ini adalah saham Digital Mediatama Maxima dengan kode emiten DMMX. Saham DMMX dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup menguat 9% di level 1635. Final score value dari DMMX adalah 60 dengan status titip sendal. Secara foreign flow dia bagus ya, secara foreign flow dia bagus. Kemudian secara RSI dia bagus dan BDM dan trennya sudah kuning dan ini dia sedang menuju ke resist paling kuatnya di 1810. Transaksi dia kemarin cukup besar, 15 miliaran, dan tentu dia sudah juga berhasil melewati SSR1. Ini level resist pertamanya, yaitu di 1585 ya. Selama dia masih bertahan di atas 1585, maka DMMX masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan dengan next target adalah di 1690. Berikutnya ke 1810. Bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli, maka selama di atas 1585 boleh dicoba 1585 sampai dengan 1600 mungkin bisa menjadi area buy dengan target kenaikan sampai ke 1810. Cut loss ketika dia tidak mampu bertahan di 1585 dan turun, teman-teman bisa prepare di bawah 1550, boleh teman-teman prepare untuk SL. Selalu update final score value-nya, selalu update posisi dari SSR1, SSR2, RPK dan SPK-nya hanya di Joran Fast Chart System. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berlangganan bisa langsung buka website kita dan pilih layanan serta pilih Joran Fast Chart System. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-527 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.